saya rasa tuh ilmu pendidikan tinggi dan riset itu yang paling utama untuk itu bisa keluar. Betul. Lihat ke belakang misalnya, negara tetangga kita Malaysia itu pernah berbondong-bondong mengirimkan mahasiswanya ke Indonesia, ke ITB dulu, ya ke UI, ke UGM. Karena pada saat awal itu tahun 70-an mereka di bawah kita, dan mereka pikir wah ini Indonesia sudah maju, udah kita belajar dari Indonesia. Yang terjadi kalau kita lihat saat ini kan kenyataan itu tidak berlanjut ya, bahkan sebaliknya saat ini lebih banyak mahasiswa Indonesia di Malaysia ketimbang mahasiswa Malaysia di Indonesia. Artinya sesuatu itu pernah kita capai begitu, bahwa kita setidaknya di lingkungan negara ASEAN itu diakui sebagai pusat pengetahuan gitu ya. Dan dulu saya ingat dosen-dosen senior saya suka bercerita mereka diundang ke Malaysia sebagai visiting professors, sebagaimana mungkin kita mengundang profesor-profesor sekarang yang top dari Jepang, dari Australia, dari UK, US begitu. Jadi sesungguhnya dalam waktu yang tidak lama kemarin kita pernah memiliki satu posisi di mana kita diakui ya sebagai satu kekuatan pengetahuan. Kita juga ingat dulu ketika kita meluncurkan pesawat terbang pertama kali. Saya dengar cerita ada dosen senior saya yang sedang kuliah di Belanda, kuliah di negara Eropa, itu dipuji-puji wah Indonesia sebagai negara yang maju. Artinya kita bisa ya mencapai itu. Tentu pada saat itu kalau kita lihat posisi Indonesia juga tidak cukup besar dana riset dan sebagainya. Nah, jadi saya pikir ini semangat ini ya, ambisi ini, keinginan kuat kita bangkit itu yang harus kita miliki gitu ya. Karena keterbatasan itu sebuah keniscayaan yang perlu kita atasi, tetapi tanpa perlu menunggu ini bisa diatasi, kita bisa bergerak juga. Kita bisa melakukan banyak hal juga. Ini yang mestinya kebersamaan, kolaborasi kalau saya lihat itu something kita luar biasa perlukan. Nah itu. Jadi saya melihat sih Mas Bagus ya, kita perlu punya semangat ini ya. Semangat untuk mengembalikan lagi ya kejayaan kita yang sebenarnya kita pernah mengalami begitu ya. Bagaimana Indonesia itu menjadi pusat. Kami sekarang juga sedang bekerja keras bagaimana mendatangkan lagi nih mahasiswa-mahasiswa asing ke Indonesia. Karena kalau di Malaysia itu saya search Malaysia misalnya, itu Malaysia tourism itu ada dua, tourism dalam arti kunjungan short ya berlibur. Yang kedua tuh education, belajar. Jadi Malaysia destination itu selain turis, education. Tapi kalau Indonesia ini belum. Nah kita ingin membuat hal itu ya, supaya karena saya yakin mendatangkan mahasiswa asing itu tidak hanya untuk gaya-gayaan mahasiswa asing itu, tetapi atmosfer akademik akan terbangun, situasi riset akan berkembang dan banyak-banyak hal yang pada akhirnya mengangkat lagi pengembangan pengetahuan, pengembangan teknologi, dan saya yakin ketika itu terjadi, industri juga akan terbantu gitu. Dia akan tereksitasi ya untuk kemudian mereka lebih aktif lagi, lebih bisa memanfaatkan hasil riset juga begitu.